Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Berkat-Mu kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, mungkin saya baru pertama kali ini sejak 20 tahun enggak sharing di KGC ya. Dan mungkin juga saya kurang terbiasa sharing di KGC, biasanya saya di sekolah minggu. Nanti kalau kurang menarik ya maklumkanlah ya. Yang penting didengar dulu, jangan ditolak dulu. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Pak, sudah saya kirim ke Kak Aldo, sudah ya. Tinggal dimunculkan. Kita akan membaca di dalam Matius pasal, sudah ada ya, tentang biji sesawi. Oke, Matius pasal 13 ayat 31-32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, di dalam ayat ini kerajaan Allah itu diumpamakan seperti biji sesawi. Ya. Kalau kita mendengar tentang sawi, jangan digambarkan seperti sawi yang terdapat di Indonesia. Ada sawi putih, ada sawi hijau dan sebagainya. Tapi ini berbeda. Berbeda dengan sawi-sawi yang kita dapat ketika kita beli mie kucluk dan sebagainya. Nah, sawi yang disebutkan di ayat ini sayuran yang berbeda dengan di Indonesia, dan sayuran ini bisa berpotensi menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada sayuran-sayuran yang lain di ladang. Bahkan dia bisa mengeluarkan cabang-cabang sehingga burung-burung bisa bersarang. Ya. Nah, kalau kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sawi, coba kita lihat kerajaan Allah dalam perjanjian baru. Dimulai dengan 12 murid. Yesus memilih 12 murid. Atau yang kita sebut 12 rasul. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 dikatakan 120 orang berkumpul di Yerusalem. Kemudian setelah 120 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, bertambah menjadi 3.000 jiwa. Kisah Rasul pasal 2 ayat keempat. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 kemudian yang 12 itu sudah jadi 120 menjadi 3.000, sekarang menjadi 5.000 orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 7, kerajaan Allah itu makin berkembang, tersebar dan bertambah banyak. Artinya gereja menjadi besar. Kemudian pasal 16 ayat 5 itu makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Artinya apa? Kerajaan Allah itu makin berkembang, gereja Tuhan itu makin berkembang, makin besar. Dan nanti ujungnya itu dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu artinya nanti kerajaan Allah itu akan menguasai seluruh bumi. Bahkan dikatakan di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ya, di bumi, di atas bumi, di langit, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapan ini digenapi? Ini digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nanti Yesus memerintah sebagai Raja selama 1000 tahun di muka bumi. Kapan itu terjadi? Kita semua sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu berarti bahwa kerajaan Allah itu punya potensi untuk berkuasa, untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan. Artinya kerajaan Allah itu berkuasa menaklukkan semua penguasa di atas bumi. Itu berarti bahwa di dalam benih sesawi itu ada potensi untuk menjadi besar. Di dalam benih itu, di dalam setiap benih apapun itu ada potensi untuk menjadi besar. Dan kerajaan Allah tidak hanya berkuasa menaklukkan kerajaan-kerajaan menjadi besar, kerajaan Allah menjadi besar, tapi kerajaan Allah juga berkuasa mempengaruhi. Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi kalau membuat adonan roti dikasih ragi, maka seluruh adonan itu artinya menjadi khamir, menjadi terpengaruhi oleh ragi. Jadi selain kerajaan Allah itu berkuasa untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan, tapi kerajaan Allah itu juga memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, penerapan kita sebagai anak-anak remaja, supaya enggak. Apakah kerajaan Allah sudah berekspansi dalam hidup kita? Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apakah kerajaan Allah itu sudah berekspansi dalam hidup kita sehingga kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, itu artinya kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Kalau kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, ayat ini mengatakan engkau akan selamat. Kata selamat ini bukan hanya mengacu kepada kalau kita nanti mati masuk surga. Tetapi kata selamat ini artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa menarik surga itu ada dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini hidup yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kalau kamu sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, maka masa depanmu setelah kita mati akan dijamin oleh Tuhan. Tapi juga tidak akan setelah mati masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Tapi masa depanmu nanti juga dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Dan ketika kita akan meraih masa depan kita nanti, hidup kita ini loh akan dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai sejahtera.
Saya tahu bahwa anak-anak KGC adalah anak-anak yang suka dengan makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah bukan hanya sekedar soal makan dan minum. Makan dan minum sekarang ini menjadi hal yang utama sebagai lahan bisnis yang subur di Indonesia bahkan di dunia. Ya, makanan yang disebut bisnis kuliner. Minuman apalagi sekarang marak. Berbagai macam minuman, macam-macam ada. Tapi tidak hanya sukacitanya, tidak hanya sekedar makan enak, tidak hanya minum yang keren-keren. Tapi sukacitanya adalah karena Yesus itu ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, ada suasana surga dalam hati kita. Kalau ada suasana surga dalam hati kita, maka hidup kita ini akan penuh dengan ketenangan, tidak dikuasai dengan kekhawatiran dan kecemasan serta ketakutan. Ada banyak anak-anak remaja, anak-anak KGC yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran soal masa depan. Nanti saya kuliah di mana? Nanti bagaimana masa depan saya? Nanti hidup saya bagaimana? Terus-menerus dihimpit dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Tapi saya katakan kalau Yesus ada dalam hatimu dan kau sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kerajaan Allah dalam hidupmu, maka hidupmu akan diberikan sukacita, damai sejahtera, diberikan pengharapan. Sehingga hidup kita ini hidup yang optimis. Amin. Sehingga kalau kita menjadi hidup yang optimis, menjadi anak remaja, bukan anak remaja yang loyo, yang lemes, yang gampang patah semangat, gampang menyerah. Tapi anak KGC yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan semangat. Penuh dengan antusias, semangat. Ayo katakan semangat 1, 2, 3. Saya lumayan sudah jam. Saya sama jam berapa ya Kak? Hah? Jam 12, ini sudah jam. Oh bebas. Oke. Jadi kita akan menjadi remaja KGC yang penuh dengan semangat, antusias. Kenapa? Karena tahu Tuhan di dalam kita. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Bukan dipenuhi dengan kekecewaan. Kecewa dengan papa mama, kecewa dengan teman. Ya. Dipenuhi dengan kebencian. Benci dengan orang-orang di sekitar kita. Kadangkala itu adalah detox ya. Yang masih mencemari hidup kita. Anak remaja yang tanpa diketahui orang itu menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan, menyimpan sakit hati. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan amarah. Kalau dipancing sedikit, maka akan mau melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Coba bayangkan peristiwa-peristiwa perundungan yang kita dengar sampai sekarang ini ya. Perundungan yang ada di Kediri, di pondok pesantren, sampai mati. Bukan perundungan, bukan saja perundungan yang lain-lain. Kenapa? Hanya terpicu sedikit saja, dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Kenapa? Enggak ada kerajaan surga dalam hatinya. Kenapa enggak ada kerajaan surga? Karena belum terima Yesus. Kalau hidupmu ingin dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, maka terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau hidupmu ingin semangat, penuh antusias, tidak gampang menyerah, undang Yesus dalam hati kita. Kalau hidup kita tidak pingin gampang tawar hati, gampang putus asa, jadi kurang pede, minder. Terima Yesus dalam hidup kita. Maka kamu akan menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena ada kerajaan Allah. Amin. Biarlah kerajaan Allah itu berekspansi dalam hidup kita. Yang kedua, kerajaan Allah itu mempengaruhi. Ya, apakah kerajaan Allah sudah mempengaruhi kita? Ini kayaknya kedobelan. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita berarti menghadirkan
gaya hidup kerajaan Allah di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang sudah terima Yesus tapi tidak memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Itu kita tidak akan jadi berkat. Ya. Ayo kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memerintah dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan biarkan firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Sehingga gaya hidup kita bukan gaya hidup yang secara orang dunia ini kerjakan. Gaya hidup kita, gaya hidup yang berbeda. Budaya kita, budaya yang berbeda. Tadi Pak Inyo nyampaikan di dalam khotbah di umum. Beliau mengatakan kita ini garam yang memiliki asin. Garam itu memiliki identitas menyedapkan. Kalau kalian mau masak, yang suka masak, coba kasih masakan tanpa garam, pasti tidak enak. Demikian juga kalau hidup kita dipengaruhi oleh firman Tuhan, maka hidup kita ini akan ada dalam nilai-nilai budaya kerajaan Allah, sehingga kehadiran kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan melihat satu sosok namanya Gideon. Ya, Gideon ini seorang anak remaja yang biasa, anak muda yang biasa. Tapi dia bisa memaksimalkan potensinya sama seperti benih sesawi. Coba lihat, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12 ya, kita baca sama-sama ya, kelihatan ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ayat 15, 1, 2, 3. Gideon seorang yang cenderung pemalu, cenderung minder, low self esteem itu kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Karena dia orang yang pemalu, penakut, minder, maka dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Aduh, betul-betul anak pemalu ini. Ya. Anak-anak yang enggak percaya diri. Suka yang tersembunyi, tertutup gitu. Tapi dia punya potensi. Dia ada benih hebat di dalamnya. Dan dengarkan ini ya. Setiap kita ini diciptakan dengan potensi dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita talenta-talenta meskipun tidak sama jumlahnya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Itu artinya setiap kita itu orang yang penuh dengan potensi. Tapi potensi itu tidak akan bisa berkembang selama kita menutup diri. Malu, minder, ya, gampang menyerah, suka zona nyaman, enggak suka tantangan. Itu yang akan menghambat potensi kita berkembang. Dan kita punya alasan klasik. Saya ini siapa? Saya ini dari keluarga yang paling kecil. Keluarga yang bukan keluarga yang kaya dan paling kecil. Saya ini juga anak yang paling kecil. Saya juga tidak punya potensi sama sekali. Saya tidak punya kelebihan sama sekali. Jadi pekerjaan kita tiap hari adalah mencari alasan supaya kita tidak bisa berkembang sama seperti benih sesawi. Selama benih itu tidak ditanam, dia tidak akan pernah berkembang.
dia tidak akan pernah bertumbuh. Saya ke Israel ada 2 yang saya bawa. Yang pertama benih atau biji sawi, saya beli beberapa dolar. Yang kedua adalah batu dari Bukit Petra. Batu, jadi saya masukkan di koper itu batu, ada 2 batu. Karena langka ini, peristiwa langka ini ke Israel itu mahal. Kenapa batu? Pasti tidak akan habis dimakan dan tidak akan dimakan. Jadi saya simpan sampai sekarang masih ada batunya dan tetap awet muda batunya, tetap enggak berubah. Tapi biji sawi saya lupa menanam, masih ada di dalam satu tempat. Bertahun-tahun di tempat itu biji sawi tidak pernah bertumbuh jadi pohon. Bertahun-tahun sampai saya temukan kembali. Dengarkan ini, potensi kita bertahun-tahun tidak akan berkembang selama kita menyimpannya. Potensi talenta itu akan berkembang apabila kita menemukannya, kemudian menanamnya, mengusahakannya. Sama seperti benih di sawi itu. Kalau engkau menanamnya, engkau mengusahakannya, maka itu akan berkembang. Potensimu akan hilang ketika engkau membiarkannya. Dan engkau akan melupakannya. Itu artinya engkau menguburnya. Gideon dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, Gideon, Allah menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon sudah membentengi diri. Enggak, saya bukan pahlawan. Saya bukan siapa-siapa Tuhan. Kalau Tuhan itu menyertai kami lah, kenapa kami menderita? Kalau saya pahlawan, enggak mungkin. Karena dari suku terkecil. Dari kaum keluarga yang terkecil. Bukan keluarga berpendidikan, bukan keluarga kaya raya. Dan saya anak yang terkecil. Jadi sudah ada alasan untuk tidak mau menemukan dan mengembangkan potensinya. Tapi begitu Tuhan bekerja dalam diri Gideon, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, Gideon jadi seperti apa? Gideon jadi seperti apa? Nah ini. Hakim-Hakim pasal 8. Ini jaraknya loh tidak jauh, ini peristiwa dari Tuhan menemukan Gideon itu dengan peristiwa ini enggak terlalu berpuluh-puluh tahun enggak. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Mulai dari kata sebab kita baca sama, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Gideon yang tadi seorang pemalu, yang tadi menganggap diri tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, berubah, bertumbuh, potensinya, potensi talentanya itu berkembang menjadi seorang pemimpin yang sangat disukai oleh rakyatnya. Sampai saking sukanya orang Israel kepada Gideon berkata, biar engkau memerintah, anakmu juga, cucumu juga, sebab aku mendapati engkau seorang pemimpin yang hebat. Engkau memimpin kami dan menyelamatkan kami dari orang Midian. Coba bayangkan, dia menyelamatkan orang Israel dari Midian itu dengan 300 orang. Istilah 300, pahlawan super ya Pak. Pahlawan ya, special force. Dia bisa membentuk satu tim pasukan yang hanya 300 ini bisa menyelamatkan Israel dari seorang yang tadi tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Jadi kesimpulannya begini, kalau sudah kesimpulan kan berarti terakhir ya, tapi bukan terakhir. Kesimpulannya, setiap kita punya potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita adalah membuat potensi itu bertumbuh dan berkembang sama seperti biji sawi menjadi pohon sesawi yang dimana menjadi berkat bagi orang dan
bagi makhluk di sekitarnya. Kalau engkau tidak mau mengembangkan potensimu itu, potensimu akan mati dan hilang. Sekarang kalau contoh Alkitab tadi Gideon, sekarang contoh yang kehidupan nyata. Ini sering saya sampaikan. Seorang anak yang dilahirkan cacat, tanpa tangan dan tanpa kaki di Australia. Anak seorang pendeta, seorang hamba Tuhan namanya Nick Vujicic. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya tangan dan ini yang tengah itu bukan ini ya, saya keliru ambil gambar. Dia nggak punya tangan, ada tangannya. Yang tengah itu diabaikan, yang sebelah kanan itu Nick Vujicic ini kemudian sadar bahwa dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kemudian dia berkata, apa gunanya aku dilahirkan tanpa punya tangan, tanpa punya kaki dengan panjang 30 cm. Lebih baik aku mati saja. Karena untuk apa aku lahir dengan keadaan seperti ini. Lama Nick Vujicic hidup di dalam penderitaan. Sampai dia mencoba untuk menjatuhkan diri supaya mati. Berusaha bunuh diri. Tapi satu saat Tuhan berbicara kepadanya. Kerajaan Allah turun dalam hidupnya. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia selamat hidupnya dan selamat masa depannya. Sekarang menjadi seorang motivator kelas dunia. Yang tadinya aku tidak bisa apa-apa, aku lahir cacat, tidak punya tangan, aku tidak berguna, aku sampah, lebih baik aku mati. Sekarang menjadi motivator dunia yang siapa nggak kenal akan Nick Vujicic ini. Sudah berkali-kali di Indonesia. Potensinya muncul. Dia tidak hanya berguna bagi keluarganya, tapi berguna bagi sangat banyak orang. Lewat motivasi seminar-seminarnya, dia membangkitkan semangat banyak anak muda. Dia membangkitkan semangat banyak orang yang putus asa. Kalau Nick yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan saja, bisa seperti ini, aku ini komplit. Jadi bisa menyadarkan, wow. Kenapa kita menganggap dirinya tidak berguna dan sampah? Untuk apa dilahirkan? Karena kita tidak menghargai potensi yang Tuhan ada dalam hidup kita. Foto karakter, DISC dan berbagai macam alat-alat itu hanya akan memunculkan sedikit potensimu. Sebab kita semua